Halo guys, kembali lagi di channel Prima Wisnu ini. Udah lama kita nggak bersua di sini. Sekarang aku sedikit agak berbeda. Yang udah tak sebut di Instagram, aku akan collab sama Arif di Pangestu. Jadi langsung aja, nggak banyak basa-basi, langsung cek kidot videonya. Saya Arif Dwi Pangestu, saya atlet Olimpiade 2020-2024. Saya akan menunjukkan bagaimana saya menembak. Yang pertama, yang pasti adalah stand. Cara berdiri saya itu sebenarnya open. Kenapa open? Karena mengikuti postur tubuh saya yang ketika memanah itu patah bagian pundak sini. Selanjutnya adalah grip. Poinnya itu kalau saya berada di tengah-tengah center sini. Jadi ketika grip itu pastikan rasanya itu senyaman-nyamannya. Jadi mungkin ada yang posisinya agak naik atau agak turun atau juga ke dalam bahkan lebih keluar, tapi sebisa mungkin dibikin senyamannya. Setelah itu adalah hooking. Ini juga sama dengan grip, yaitu dicari senyaman-nyamannya, tapi yang pasti jangan terlalu ke dalam, karena kalau terlalu ke dalam nanti turisnya itu agak susah atau nggak mulus. Terus habis itu drawingnya ini sama juga, senyamannya juga, tapi saya biasanya itu posisi side itu berada di bendera atas target, jadi nggak terlalu ke atas, nggak juga kurang terlalu bawah. Habis itu drawing di anchor sini tergantung atletnya enaknya gimana. Ada yang di tengah-tengah dagu talinya, ada yang di samping. Cuma menurut saya yang paling bagus itu yang penting nempel di hidung. Jadi misalkan di tengah sini enak tapi kurang nempel di hidung, mungkin bisa digeser, karena saya juga talinya itu agak geser sini. Kenapa kena hidung itu lebih bagus? Karena lebih konsisten. Jadi kena hidung juga, kena bibir juga. Setelah itu aiming. Waktu aiming itu sebisa mungkin di tengah, disarankan jangan keluar dari kuning atau 10. Jadi di sekitaran kuning itu kalian bisa putar-putar di situ. Terus habis itu rilis. Nah, waktu rilis juga kalau bisa jangan kelamaan waktu aiming, karena itu bisa membuat kalian cepat capek kalau yang belum kuat, karena bisa mudah konsistennya juga kalau kalian nggak terlalu lama. Jadi kalau saya waktu anchor sudah masuk itu bidikan udah di kuning, muter di situ terus langsung eksekusi. Kalau lama-lama nanti ada faktor-faktor lain yang mengganggu, contohnya misalkan angin. Proses pelepasan juga lebih bagusnya itu 50-50, artinya kita banyak dorongnya atau banyak yang tekanan di rilisnya, tapi gimana caranya biar kita ngerasain balance kanan kiri sama. Itu juga tergantung dari faktor kalian gimana caranya ngekliknya. Kalau saya lebih prefer ke tangan kiri, jadi tangan kiri itu dorong, sedangkan di tangan kanan itu diam. Waktu rilis juga tangan kiri bisa mungkin arahnya lurus ke target, jangan ke kanan atau ke kiri. Yang tangan kanan pun pas rilisnya juga arahnya ke belakang, jangan buka atau ke atas atau ke bawah. Nah, sebelum mengangkat biasanya sepersekian detik itu pasti ada yang dipikir. Ketika mau menembak pasti ada beberapa saat kita kayak mungkin mikir atau apa yang akan dilakukan nanti pas mau menembak. Kalau saya pribadi biasanya habis pasang panah terus mau mengangkat itu biasanya dilihat dulu arah anginnya. Itu ada di bendera di atas target. Nah, setelah itu waktu kita membidik, karena tadi kita udah yakin arah anginnya itu di mana, itu bisa jadi penentu di mana kita membidik. Misalkan nggak ada angin, ya berarti langsung di kuning. Yang saya pikir waktu membidik itu nggak ada, karena udah yakin dari bawah sebelum diangkat busur. Yang harus dicari adalah gimana caranya lepasnya itu seenak mungkin. Setelah rilis, setelah lepas panahnya, biasanya saya melihat ke teropong yang saya bawa di depan. Ketika saya merasa pelepasan itu mulus, enak, itu pasti masuk 10. Jadi jarang banget lihat teropong pas waktu pelepasannya enak. Tapi semisal pelepasan itu ragu atau kira-kiranya kurang enak, itu baru ngelihat teropong. Untuk panah berikutnya, sebisa mungkin itu dimulai dari 0 lagi, bukan panah kedua, panah ketiga, panah 4, tapi itu panah pertama lagi. Jadi yang tadi misalkan kena 10 juga ya udah, kalau misalkan kelepasan itu juga ya udah. Intinya
panah berikutnya itu panah 0, jadi mulai dari pertama lagi. Saat memanah yang saya fokuskan adalah tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Karena bagi saya grip itu adalah kunci. Pergelangan tangan sampai ke bahu itu relax, cuma isi. Jadi nggak relax yang benar-benar lemes itu enggak, tapi relax cuma tetap ada tenaganya. Untuk tangan kanan itu yang pasti harus ketat waktu anchor. Jadi tangan kanan ketat, tangan kirinya enjoy. Nah, dilakuin dengan benar, nanti waktu pelepasan itu auto bagus. Jadi sebelum lepas itu pasti berasa kalau nanti pelepasannya itu bagus atau enggak itu dari posisi grip sama ketatnya tangan kanan. Jadi kesimpulannya adalah sebelum memanah itu diperhatikan gripnya, setelah itu hooking yang benar, habis itu lihat dulu arah anginnya di mana, angkat, tarik, drawing, bidiknya di area kuning, langsung eksekusi seperti itu. Jangan jadikan ini sebagai acuan kalian, karena yang saya lakukan ini belum tentu benar juga. Cari mana versi kalian, cari style kalian, dan semangat. Bye. Kayak melebu ya. Ada nih. Saya stop sih. Aku malah bingung yang ngomongnya. Oh, nek ngene iki jenenge. Wih. Bro itu yakin dengan saya urung iklan bro.